Halo, selamat datang di episode 1 hororku, dimana kali ini akan membahas kamar kosong di sebelah kamar kosku di Jakarta Selatan. Bayangin, kalian baru pindah ke sebuah kosan. Kamarnya murah, lokasinya strategis, pemiliknya ramah, semuanya kelihatan normal. Sampai suatu malam, kalian mendengar suara anak kecil menangis di sebelah kamar kalian. Masalahnya, kamar itu kosong, bukan baru kosong. Menurut pemilik kos, kamar itu bahkan sudah tidak pernah digunakan selama hampir 3 tahun. Dan yang lebih aneh ya guys, setiap malam suara tangisan itu selalu muncul tepat pukul 02.17 WIB. Sebelum tahajud ya itu ya. Ini adalah cerita dari salah satu teman saya, yaitu Rian, dimana Rian pindah ke kos di daerah Setiabudi di Jakarta Selatan. Dia memilih kos itu karena harganya yang murah dan lokasinya dekat dengan tempat kerja dia. Menurut Rian, sejak pertama datang sebenarnya ada satu hal yang agak aneh guys. Di lantai 2 itu ada 4 kamar. Kamar nomor 201, 202, 203, dan 204. Rian mendapatkan kamar nomor 202. Sedangkan kamar nomor 203 tepat berada di sebelahnya itu selalu terkunci. Rian sempat bertanya kepada ibu pemilik kos, "Bu, kamar sebelah kosong ya?" Jawabnya cuma, "Iya, sudah lama gak dipakai nak." Lalu Rian pun tidur seperti biasa di malam pertama. Tidak ada kejadian apa-apa. Malam kedua pun sama sampai juga malam ketiga. Namun pada malam ketiga ini, sekitar pukul 2 pagi, Rian tiba-tiba terbangun. Awalnya dia mengira ada suara televisi dari kamar lain. Tapi setelah dia diam dan mendengarkan, kok kayak anak kecil ya suaranya. Rian mengira mungkin ada anak penghuni kos lain yang sedang menangis. Tapi semakin didengar, suara itu jelas banget dari kamar 203. Rian akhirnya memberanikan diri keluar dari kamar. Lorongnya sudah gelap. Lampunya cuma redup kuning-kuning gitu. Dia berdiri tepat di depan kamar 203 guys. Dan benar saja, suara tangisan itu berasal dari pintu 203. Rian pun mengetuk. Tangisannya berhenti guys. Rian menunggu tapi gak ada jawaban juga. Dia mengetuk sekali lagi. Lalu ada sautan dari dalam kamar yang kayak anak kecil. "Kak." Rian langsung mundur karena suara itu bukan suara tangisan lagi. Suara itu seperti sedang memanggil si Rian guys. Lalu Rian pun bergegas kembali ke kamarnya dan tidur, mencoba melupakan apa yang terjadi. Paginya guys, Rian langsung bertanya kepada ibu pemilik kos, "Bu, kamar 203 ini sebenarnya dipakai siapa?" Ibu itu awalnya diem guys. Lalu jawab, "Dulu pernah ada keluarga yang tinggal di situ nak." "Keluarga?" Rian tanya. "Iya, suami istri sama anaknya." Rian kemudian bertanya, "Terus sekarang mereka kemana bu?" Dijawablah, "Sudah pindah," tapi sambil kayak nutupin sesuatu gitu guys. Malam berikutnya, Rian itu sengaja gak tidur. Dia memasang kamera di kamarnya. Tujuannya sederhana. Dia ingin memastikan pada pukul 2.15 itu ada suara atau tidak. 2.17 ya guys. Di 2.17 itu ada suara atau tidak. Setelah itu, pas sekali pada pukul 2.17, suara tangisan anak kecil kembali terdengar guys. Tapi
Tangisannya sekarang ini semakin dekat. Seolah-olah bukan dari kamar 203, tapi dari depan kamarnya Rian. So, ada suara tiba-tiba ya guys ya. Ada suara ketokan pintu di kamar Rian. Rian mah tutupan selimut, dia nggak berani buka pintu guys. Lalu tiba-tiba ada suara anak kecil. "Kak, aku dingin." Waduh, Rian langsung dengan menggigil, dia langsung tutup selimut, tidak mau bergeming sama sekali guys. Paginya nih, kan dia ngerekam ya kamera. Paginya dia lihat lah, dari pukul 2.17 sampai 2.20 nggak ada siapa-siapa itu di depan kamarnya. Di lorongnya nggak ada bayangan, nggak ada orang. Tapi guys, mikrofon kamera tetap merekam suara tangisan anak kecil. Dan ketika Rian memperbesar audionya guys, dia itu mendengar sesuatu yang tidak dia sadari. Suaranya gini, "Kak, bukain pintunya, dingin kak." Karena kejadian itu ya guys, akhirnya Rian itu memutuskan pindah ke kosan. Sebelum pergi, dia bertanya kepada pemilik kos tentang keluarga yang pernah tinggal di kamar 203. Dan kali ini ibu kosnya mau cerita guys. Ibu kos cerita kalau ada perempuan dari keluarga itu meninggal di kamar tersebut. Usianya baru 6 tahun. Dan menurut pemilik kos, anak itu meninggal sekitar pukul 2:17. Tepat di mana Rian mendengar suara tangisan dan suara ketok pintu guys. Sekarang pertanyaannya, apakah suara yang didengar Rian benar-benar berasal dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, atau ada penjelasan yang masuk akal mungkin? Dan kalau memang itu suara anak kecil, kenapa ya kok manggil Rian terus tiap malam? Oke guys, itulah cerita dari Rian. Kalau kalian punya cerita yang serupa atau cerita yang lebih serem mungkin, boleh guys, nanti akan saya ceritakan di episode berikutnya. Dan satu pesan terakhir guys, kalau malam ini kalian mendengar suara anak kecil menangis dari kamar kalian, waduh, jangan dibukain pintu guys. Hehehe. Amigos el idolo guys, dadah.